Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel cerita tentang tumbuhan. Kali ini kita akan bercerita tentang tanaman porang. Sejujurnya sih saya sendiri baru tahu terkait tanaman porang, karena walaupun di halaman ini saya sempat lihat beberapa tumbuhan tanaman porang, karena saya tidak tahu manfaatnya jadi saya tebang. Saya pikir ini tanaman liar. Nah, tanpa sengaja beberapa waktu lalu saya lihat tayangan YouTube, ternyata Pak Jokowi itu sempat berbicara di media bahwa tanaman porang itu merupakan salah satu komoditas ekspor yang akan menjadi masa depan pangan lah bagi Indonesia ke depannya. Dan saya kenal tuh tanaman, ternyata yang sering saya tebang itu adalah tanaman porang. Walaupun sebetulnya di halaman rumah ini saya tidak pernah secara sengaja menanam tanaman itu ya, benihnya dia muncul begitu saja, tumbuh begitu saja gitu teman-teman. Tanaman porang sempat diunggulkan Presiden Jokowi ketika dirinya meninjau pabrik pengolahan porang PT Asian Prima Konjak di Kota Madiun pada Kamis 19 Agustus 2021. Jokowi kala itu mengatakan bahwa porang bisa menjadi komoditas ekspor unggulan jika digarap dengan serius. Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut porang akan menjadi makanan pengganti beras pada masa depan. Kemudian hasilnya per musim tanam, di musim tanam pertama itu bisa sampai 40 juta dalam kurun 8 bulan. Ini sebuah nilai yang sangat besar, pasarnya juga masih terbuka lebar, dan kita tahu porang ini akan menjadi makanan masa depan karena low kalori, low karbon, dan juga rendah kadar gula, bebas kadar gula, sehingga saya kira ini menjadi makanan sehat ke depan. Ini juga bisa menjadi pengganti beras yang lebih sehat karena kadar gulanya sangat rendah. Yuk kita coba lihat bagaimana tanaman porang. Untuk teman-teman yang belum tahu, kita coba lihat ya. Ya, jalannya agak susah sih teman-teman. Ini karena saya nggak punya waktu nih untuk membersihkan tanaman halaman rumah ini ya. Jadi ya rada acak-acakan teman-teman. Ini sengaja sudah saya babat sekitar tanaman porang ini, rumput-rumputnya, jadi biar kelihatan lebih jelas nih teman-teman. Nah, ini tanaman porang yang tadi saya ceritakan. Kalau dari bentuknya dia itu ya warnanya hijau dan ada titik-titik putih di batangnya nih, seperti ini teman-teman. Daunnya ini runcing di ujungnya dan ya seperti inilah bentuk daunnya nih. Nah, tanaman porang ini dia merupakan jenis tanaman umbi-umbian. Jadi umbinya itu berguna untuk banyak hal, bisa dipakai untuk banyak hal teman-teman. Yang sempat saya baca, tanaman porang ini selain dia bisa dikonsumsi umbinya, dia juga nanti bisa digunakan sebagai bahan kosmetik, bahan pembuat agar-agar, dan banyak lagi sih khasiat untuk pengobatan, untuk kesehatan, dan juga untuk kebutuhan industri teman-teman dari tanaman porang ini. Nah, nanti yang akan diambil itu adalah umbinya. Umbinya sendiri dia akan masa panen dari tanaman porang ini yang saya baca antara 18 bulan sampai 24 bulan. Jadi agak lama ya, sekitar 1,5 tahun ya sampai 2 tahun baru dia bisa dipanen. Maksudnya sampai dia dewasa, dari mulai ditanam setelah umur 18 bulan sampai 24 bulan dia baru bisa menghasilkan umbi gitu teman-teman. Nah, di sebelah sini ada juga nih tanaman porang. Saya lihat.
Nah ini juga nih baru tumbuh nih teman-teman. Kalau saya lihat dia berkumpul di satu titik nih. Ada yang baru muncul tunasnya nih teman-teman. Ini ada juga yang baru muncul nih datang nih. Macan. Nah ini betul-betul tidak pernah kita tanam ya, dia tiba-tiba tumbuh di halaman rumah ini. Mungkin karena memang ya itu tanaman hutan ya sepertinya. Kalau saya sempat baca, tanaman porang itu berasalnya dari daratan India, lalu menyebar ke arah Vietnam, Filipina, ya sampailah akhirnya ke Indonesia. Dan sekarang sepertinya akan serius oleh pemerintah dibudidayakan untuk komoditas ekspor, karena banyak negara yang membutuhkan umbinya ya untuk kebutuhan industri ataupun kosmetik gitu teman-teman. Tanaman porang atau yang memiliki nama Latin Amorpholapalus mulieriblume ternyata memiliki banyak manfaat loh. Selain untuk kesehatan, juga berpotensi menghasilkan nilai ekonomi yang cukup menjanjikan kalau kita serius membudidayakan tanaman ini. Porang mengandung karbohidrat, lemak, protein mineral, vitamin, serat pangan, kristal kalsium oksalat, dan alkaloid. Nah, kandungan glukomanan yang tinggi pada porang menjadi salah satu faktor yang membuat porang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Glukomanan yang terkandung dalam umbi porang ada sekitar 30-50% saja. Jadi porang itu tidak bisa langsung kita konsumsi ya teman-teman. Kita harus mengolah terlebih dahulu menjadi tepung. Untuk menghasilkan tepung glukomanan dari porang, kita ambil umbinya lalu kita cuci. Setelah itu kita rajang atau kita potong-potong ya dengan ketebalannya sekitar 1 cm. Setelah itu kita jadikan kita jemur dulu. Setelah kita jemur sampai kandungan airnya tersisa sekitar 10-20%. Setelah itu kita jadikan seperti keripik, potong tipis-tipis. Setelah itu kita giling menggunakan mesin pengarus hingga menjadi tepung. Nah, bagi kesehatan, kandungan zat glukomanan yang tinggi bermanfaat untuk mengontrol berat badan, terus menurunkan kolesterol, mengatasi diabetes, dan berfungsi juga sebagai prebiotik. Jadi yang pertama, karena mengandung banyak glukomanan, tanaman porang itu kaya akan serat. Itu bisa mempercepat rasa kenyang dan memperlambat pengosongan perut. Jadi kandungan glukomanan juga bekerja untuk mengurangi asupan kalori ke tubuh. Yang kedua, kandungan glukomanan pada porang itu bisa membantu mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes. Jadi kandungan glukomanan akan menekan produksi hormon grelin, yaitu hormon pemicu rasa lapar, sehingga nafsu makan itu akan terkendali dan penyerapan karbohidrat pun melambat. Nah, yang ketiga nih, faktor glukomanan akan meningkatkan penyerapan jumlah kandungan kolesterol yang dikeluarkan pada saat kita buang air besar. Sehingga karena banyaknya kolesterol yang terserap dan kita keluarkan, kandungan kolesterol dalam darah itu akan jauh lebih sedikit. Sekarang bagi kebutuhan industri, glukomanan biasanya digunakan sebagai emulsifier dan pengental pada bahan makanan. Selain itu, porang bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan lem yang ramah lingkungan. Lalu juga untuk komponen pesawat terbang, terus kosmetik dan jelly. Biasanya untuk industri makanan, porang dimanfaatkan untuk membuat konnyaku dan mie shiratake yang terkenal dan biasa dikonsumsi di Cina, di Jepang, dan di Taiwan. Nah, kalau cara menanamnya, porang itu bisa kita tanam langsung menggunakan umbinya ya, umbinya kita tanam lagi, atau juga bisa menggunakan biji. Tapi kalau dari biji kita harus
semai dulu ya bibitnya di polybag sampai dia tumbuh tunas, baru kita tanam. Nah, apabila penanaman menggunakan ubi porang itu sudah bisa kita panen pada usia mulai 7 bulan. Jadi kalau misalkan kita tanam dari bibit atau dari biji ya, porang baru bisa dipanen mulai usia 18 sampai 24 bulan. Jadi sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Jadi agak lama ya kalau kita semai dari biji. Ya, sekian cerita tentang tumbuhan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe untuk cerita-cerita tentang tumbuhan kita yang berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.